Baik, selamat pagi semuanya. Ya, hari ini kita akan Pagi. melanjutkan materi kita. Kesempatan pagi ini kita akan bicara tentang yang namanya merancang sebuah pekerjaan di mana pekerjaan ini dikerjakan langsung oleh manusia. Ya, dalam artian begini, pekerjaan ini dikerjakan oleh manusia, bisa dengan menggunakan alat bantu kerja yang manual atau tidak menggunakan alat bantu kerja. Jadi konsepnya pekerjaan yang dilakukan oleh manusia secara langsung. Nah, ini disebutnya perancangan kerja manual. Manual itu lebih ke artian pekerjaan yang tidak melibatkan suatu otomasi. Otomasi itu kayak penggunaan robotik ya. Jadi nggak melibatkan itu, memang pure berdasarkan gerakan kerja dari manusianya. Ya. Nah, kenapa kita harus merancang yang namanya perancangan kerja manual ini? Di awal sekali kita udah bicara tentang bagaimana ergonomi itu bisa muncul. Ya. Kalau masih ingat di awal-awal itu ada yang namanya Gilbert, ya Franklin Gilbert itu dia melihat bahwa dalam satu pekerjaan pasti melibatkan metode kerja, ya pasti melibatkan gerak tubuh manusia. Nah, metode kerja dan gerak tubuh manusia ini diatur, ya diatur bagaimana sih seorang manusia ini harus melakukan gerakan di dalam pekerjaannya. Terus bagaimana sih manusia ini melakukan urutan-urutan pekerjaannya, ya. Terus ada lagi bagaimana manusia ini harus bertindak, harus memanipulasi objek kerjanya. Yaitu kan eh, yang dirumuskan oleh Gilbert. Ya, nanti kita coba belajar lagi dari Gilbert ini ada yang namanya suatu prinsip ekonomi gerakan. Ya. Nah, prinsip-prinsip yang diperkenalkan oleh Gilbert ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bagaimana saat kita melakukan pekerjaan ini menggunakan tubuh manusia. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, perancangan dan pengkondisian tempat kerja. Bagaimana tempat kerja ini kita atur supaya bisa menyesuaikan manusianya. Ya, di awal kan konsep ergonomi itu kan, filosofi ergonomi itu kan fit us to the person. Bagaimana mencocokkan suatu pekerjaan ini ke manusianya. Ya, ini maksudnya ini juga sama. Bagaimana kita bisa mengkondisikan tempat kerja itu bisa sesuai dengan kebutuhan dari operator atau dari manusianya. Ya. Terus yang terakhir itu perancangan peralatan dan perkakasnya. Ini nanti kita udah belajar di antropometri. Nah, ini sekilas saja. Nah, kita balik lagi ke perancangan gerak atau metode kerja yang bersifat manual. Manusia pasti di dalam melakukan gerakannya itu membutuhkan yang namanya kerjasama otot. Ya. Nah, otot-otot itu kan menyatu dengan tulang-tulang ya. Jadi sistem namanya otot itu kan nggak mungkin dia bisa melakukan gerakan tanpa adanya bantuan tulang atau sebaliknya. Nah, makanya ini disebut sebagai sistem tulang otot ya atau musculoskeletal system. Jadi bagaimana sistem tulang dan otot ini bisa bekerja sama untuk melakukan suatu gerakan. Ya. Nanti kita belajar lagi ada yang namanya musculoskeletal disorder. Jadi ada suatu disorder
akibat cedera, ya, akibat pekerjaan yang terlalu panjang tidak nyaman, itu mengakibatkan adanya disorder yang terjadi di muskuloskeletal. Ya, nanti kita belajar dalam satu kesempatan yang lain. Nah, balik lagi, di dalam kita melakukan gerakan di muskuloskeletal system, ini pasti menggunakan otot ya. Ada yang namanya agonis, itu otot penggerak atau aktivator utama. Ya, antagonis itu bergerak dengan arah berlawanan terhadap otot yang lainnya. Karena konsep kerja otot sebetulnya kan hanya simpel aja, meregang, memanjang atau memendek, kan hanya begitu aja. Ya, kalau yang satu memanjang, yang satu memendek. Nanti gerakan sebaliknya, yang tadinya memanjang dia memendek, yang tadinya memendek dia memanjang. Ya. Jadi ini gerakan otot kan sebetulnya prinsip dasarnya hanya begitu aja. Nah, gerakan-gerakan otot itu tadi fungsinya, jadi selain bisa melakukan gerakan, dia juga bisa kembali ke posisi awalnya. Ya, jadi ada gerak-gerak seperti itu. Nah, kalau kita lihat, ini contoh sistem kerja otot di lengan. Ya, kalau kita lihat ini, di sini ada otot ini ya, ada dua otot ini. Ya. Nah, contohnya begini, saat dia melakukan gerakan ke atas, maka ini akan memendek, lalu ini yang memanjang. Nah, ini memanjang, ini memendek. Tapi waktu mau melakukan gerakan kembali lagi, maka ini akan memanjang. Ya, terus ini memendek. Ini ada sistem-sistem kayak di dalam otot lagi nih. Ya, kita nanti kesempatan yang lain kita bahas lebih dalam lagi. Hampir di semua gerakan itu pasti kurang lebih konsepnya begini aja. Di jari sama, dia ada yang memendek, ada yang memanjang. Ya, gini. Ini contoh sistem kerja otot. Nah, di dalam melakukan pekerjaan otot ini, kita sudah belajar bahwa saat melakukan gerakan kerja itu harus efektif dan efisien. Ya, maksudnya efektif dan efisien itu apa? Memanfaatkan gerak dari manusianya ini supaya jangan sampai sebisa mungkin ya tenaga yang dikeluarkan itu bisa seminimum mungkin, tetapi bisa mendapatkan tujuan dari pergerakannya. Maksudnya gini, kita mau melakukan suatu gerakan, ya, suatu gerakan nih. Terus sebisa mungkin tujuan dari pergerakannya kita dapat. Misalnya mau memindahkan dari barang dari tempat A ke tempat B. Oke, kita bisa memindahkan barang dari A ke B, tetapi dengan cara seefektif mungkin. Ya, dengan cara seefektif mungkin dan tenaga seefisien mungkin. Jadi sebisa mungkin tenaga yang kita keluarkan itu bukan tenaga yang maksimal, tapi tenaga yang minimal. Karena kalau kita bisa keluarkan tenaga yang minimal dalam artian serendah mungkin, maka ketahanan tubuh itu kan bisa lebih panjang. Nah, ketahanan tubuh bisa lebih panjang karena kita bisa menghemat. Nah, istilahnya gitu. Kita bisa menghemat tenaga. Ya. Nah, ada beberapa prinsip yang harus kita gunakan. Prinsip ini sudah merupakan pengembangan dari teori Gilbert. Ya. Prinsip-prinsip yang bisa kita gunakan ya di dalam kita merancang pekerjaan yang manual. Ada beberapa prinsip, ada banyak sih. Kurang lebih ada 18 kalau nggak salah. Oh, ada 16. Kita coba bahas satu-satu. Ya, nah, yang pertama begini. Ini disebut dengan prinsip-prinsip ekonomi gerakan. Kenapa disebut ekonomi gerakan? Karena kita mencoba merancang
suatu gerakan itu yang ekonomis. Ya, tujuan dari ekonomis ini supaya tingkat fatigue-nya bisa ditekan, tingkat kelelahannya itu bisa ditekan. Sebisa mungkin jangan sampai kelelahan ini terlalu cepat naik. Ya, apalagi untuk suatu pekerjaan-pekerjaan tertentu, itu kan jangan sampai kelelahannya cepat. Karena kalau kelelahannya cepat naik, otomatis operator atau manusia ini kan harus istirahat. Nah, ya harus istirahat. Makanya disebut dengan ini ekonomi gerakan, karena kita mau merancang suatu pekerjaan yang ekonomis. Ya. Yang pertama misalnya gini, saat kita mau melakukan gerakan itu kan kita membutuhkan otot tadi ya. Nah, biasanya gerakan-gerakan otot ini bisa mencapai kekuatan otot maksimum itu pada pertengahan rentang gerakan 50% sampai 180%. Contohnya gini, kalau kita mau memukul suatu objek, ini misalnya ada paku ya, ada paku, terus ini tangan, ada tangan, ini ceritanya tangan. Nah, ini tangan. Nah, gerakan optimal itu, kalau ini dia mulai gerakannya dari sini, dia ada di 50% gerakannya. Jadi gampangnya dia butuh aba-aba. Ya, dia butuh suatu space untuk dia bisa melakukan gerakannya. Ya, ancang-ancang lah, gampangnya gitu. Biasanya ancang-ancang itu paling bagus di antara 50% sampai 180% rentang gerakan. Ya, kalau mau mukul bukan dimulai dari kalau ini tangannya ya, ini tangannya bukan dari sini, tetapi dari 50%-nya, bisa dari sini sampai ke 180%-nya. Ya. Jadi si operator ini membutuhkan suatu ancang-ancang waktu dia mau melakukan gerakan maksimumnya. Kalau kita mau mukul, itu kan mukul harus dari posisi, tidak dari posisi awal tangan ya, tetapi sedikit ditarik. Nah, sedikit ditarik ini kurang lebih rentangnya digerakkan 50% sampai 180% ini. Kalau ini misalnya, ya, ini ada rentangnya 122 derajat plus minus 24 derajat. Memang standar pastinya itu nggak ada, karena harus dilihat berdasarkan kebutuhan operator masing-masing. Setiap manusia itu kan diciptakan tidak sama. Ya, makanya tetap hanya acuannya itu hanya acuan rentang gerakan. Ya, jadi kalau kita mau melakukan gerakan yang membutuhkan kekuatan otot maksimum, maka harus diberikan suatu ancang-ancang. Kita mau misalnya melempar suatu barang gitu, melempar barangnya berat, maka kita butuh suatu ancang-ancang supaya gerakan ini bisa dilakukan dengan efektif, ya, dengan tenaga seminimal mungkin. Ini yang pertama. Ya. Terus yang kedua, gerakan ini mencapai kekuatan otot maksimum pada gerakan yang lambat. Ya, karena gini, di dalam otot itu kan terdiri dari ada filamen ya. Oh, dikoreksi kalau saya salah. Nah, setiap kali kita mau melakukan gerakan itu ada ADP, ya, ada ATP. Waktu dia mau melakukan gerakan, maka ada koneksi, ada si ADP ini akan mengikat filamen-filamen ini untuk bersiap-siap melakukan gerakan. Nah, jadi waktu dia mau melakukan gerakan, dia terikat. Setelah melakukan gerakan, dia lepas lagi.
ya lepas lagi. Itu gerakannya akan hanya begitu-gitu aja. Jadi bolak-balik gitu. Terikat, lepas lagi. Saat terikat dia melakukan satu gerakan, lalu setelah melakukan gerakan dia terlepas lagi. Nah, semakin cepat ikatan filamen ini dibentuk, jadi gerakan ini gimana ya? Jadi waktu mau melakukan gerakan, si otot ini bekerja terlalu cepat. Nah, gitu. Si otot ini saat mau melakukan gerakan bekerja terlalu cepat. Nah, ini mengakibatkan kurang efektif. Ya, karena gaya otot yang dihasilkan berkurang. Selain itu begini. Selain itu, sebisa mungkin saat melakukan gerakan kita bisa memanfaatkan momentum gaya. Ya, memanfaatkan momentum gaya. Kayak kita mau melempar suatu barang, ya, itu lebih enak itu kita ayun dulu. Nah, ayunan ini kan sebetulnya memanfaatkan momentum dari bendanya tersebut. Mungkin kalau pernah lihat atlet kasti yang tugasnya dia itu melempar bola atau yang memukul bola, ya, pusat tenaga paling besar itu tidak saat dia mengayunkan sticknya. Jadi sticknya ini dia mengeluarkan tenaga maksimum itu tidak saat dia mengayunkan, ya. Tetapi beberapa saat sebelum stick ini menyentuh bola. Ya, kalau ini bola, mohon maaf gambarnya jelek. Beberapa saat sebelum menyentuh bola, baru si atlet ini mengeluarkan tenaganya. Supaya saat dia mengeluarkan tenaga, ditransfer ke objeknya, maka objeknya bisa meluncur. Atau saat melempar bola. Ya, waktu dia mau melempar bola, tenaga maksimumnya itu tidak dikeluarkan saat pertama kali dia mengayun. Tetapi saat bola itu sesaat mau terlepas dari tangannya. Ya, jadi saat mau melepas dari tangannya, dia baru mengeluarkan tenaga sebesar mungkin. Nah, itu contoh yang paling nyata sekali kelihatan. Ya, bagaimana tenaga itu dikeluarkan sebisa mungkin. Yang pertama itu memanfaatkan momentum dan momentum geraknya. Terus yang kedua, jangan buru-buru mengeluarkan tenaga maksimumnya. Jangan buru-buru, ya. Jangan terlalu terburu-buru maksimum. Sorry ya, saya dulu. Oke, ya. Apalagi kalau kita bisa memanfaatkan momentum gaya ini dengan sebaik mungkin, maka hasilnya gaya impact itu, gaya tumbuknya itu bisa lebih besar. Ya, kita mau melempar objek tadi, ya, semakin kita bisa memanfaatkan momentum, maka gaya impact-nya itu akan lebih besar. Gaya tumbuknya atau gaya maksimum saat terjadinya kalau tadi pukulan ya tumbukan. Kalau kita mau lempar barang, maka objeknya ini akan terlempar dengan jauh gitu. Ya. Atau bisa juga momentum gaya ini kita bisa menggunakan suatu gaya gravitasi. Wah, karena gravitasi ini kan gratis sebetulnya. Ya. Dalam artian gratis itu banyak kita bisa manfaatkan dengan betul menggunakan gaya gravitasi ini. Ya, ini yang kedua. Ya. Terus lalu yang ketiga ini kita bisa merancang pekerjaan untuk mengoptimalkan kemampuan kekuatan manusia. Setiap manusia itu kita punya kemampuan. Ya, setiap manusia itu kita punya kemampuan. Nah, kemampuan ini bisa kita optimalkan. Ya, yang harus diingat
kemampuan ini harus dioptimalkan, bukan dimaksimalkan. Ya, karena kalau konsepnya dimaksimalkan, artinya kita mengeluarkan suatu kemampuan kita sampai berlebih. Ya, ada yang bilang kan kalau bisa dikeluarkan sampai lebih dari 100%. Nah, kalau konsepnya di pekerjaan, justru ini jadi tidak baik. Ya, karena konsep pekerjaan itu kan harus ada efektif dan efisien. Bagaimana mengeluarkan tenaga seefisien mungkin. Nah, tetapi seefisien mungkin ini kan dikaitkan dengan optimalisasi dari kemampuan kekuatan manusianya. Kita bisa bayangkan saat pekerjaan dilakukan dengan satu misalnya ya tenaga 10% itu hasilnya baik. Tapi kalau kita bisa optimalkan kemampuan manusia, misalnya saya mau pakai tenaga 30%, ini kemampuan optimal saya, maka hasilnya akan berkali-kali lipat lebih baik. Ya. Nah, saat kita ingin mengoptimalkan kemampuan kekuatan manusia, ini ada beberapa faktor yang berpengaruh. Yang pertama itu adalah tipe kekuatannya. Ya, tipe kekuatan itu dibagi menjadi dua, ada kekuatan dinamik dan ada lagi kekuatan statik. Maksudnya kekuatan saat kita melakukan gerakan kerja dinamik. Gerakan kerja dinamik itu apa? Gerakan kerja yang selalu berubah-ubah. Ya, selalu dia melakukan gerakan yang uh, tidak tidak monoton. Ya, atau kekuatan statik. Kekuatan statik itu gerakannya hanya diam. Misalnya kalau kekuatan statik itu mengangkat benda terus kita tahan. Otot itu kan sebetulnya sedang melakukan gerakan untuk menahan. Ya, kalau di Gilbert, rumusan Gilbert itu nanti ada dibagi jadi 17 elemen gerakan, salah satunya itu adalah hold. Hold itu menahan. Ya, kita memegang suatu benda, ya kita pegang, kita sedang menahan benda itu. Itu statik. Tapi kalau kalau kita melakukan gerakannya dinamis, itu gerakannya berubah-ubah, tidak menahan aja. Ya, biasanya gerakan-gerakan yang dinamik itu mempunyai ketahanan yang lebih baik karena tadi berubah-ubah ya, memang kadang-kadang bisa sampai ke puncaknya, terus dia turun. Tetapi kalau kalau dinamik, karena dia begini kurang lebih penggunaan kekuatannya, ada waktu di mana otot ini bisa beristirahat. Kalau ini peaknya, kekuatan ototnya, terus ini dasarnya ya. Nah, dia bisa istirahat di sini. Ini waktu mau perpindahan gerakan yang lain dia bisa beristirahat di sini. Makanya siklusnya akan bisa lebih panjang gerakan dinamis. Ya, gerakan dinamis dibanding yang gerakan statis. Kalau gerakan statis waktu dia keluarkan terus dia tahan di sini. Ya, ya, dia tahan di sini. Ini biasanya ketahanannya akan lebih rendah sekali. Karena tidak ada waktu untuk otot ini melakukan relaksasi. Ya, ototnya nggak melakukan istirahat. Gampangnya gini, silakan dicoba. Kalau ada yang mungkin ada objek berat di sekitarnya, diangkat, ya, tahan dalam gerakan tegak lurus tangan, terus seberapa lama bisa menahan itu benda. Ya, 10 menit, 15 menit, mungkin maksimum 30 menit. Udah begitu, udah terasa pegelnya. Tapi kalau kita melakukan gerakan yang dinamis, misalnya semacam orang ini ya, menggunakan dumbbell. Dumbbell itu kayak barbel, ya, itu siklusnya akan lebih panjang. Karena tadi ada dinamisnya ya, ada dia naik, terus dia turun relaksasi, dia naik, dia turun lagi relaksasi, naik, dia turun relaksasi. Dibandingkan barbel ini ditahan di satu posisi, ya, tegak lurus dengan badan. Nah, ini cepat sekali itu lelahnya, pegelnya. Nah, ini kita harus pertimbangkan tipe kekuatan mana yang kita ingin gunakan. Memang lebih baik sih
dioptimalkan di yang kekuatan dinamis ini. Sebisa mungkin gerakan kerja itu jangan statis. Ya, jangan statis. Berdiri di satu posisi yang lama. Upacara bendera misalnya. Memang upacara bendera itu melelahkan karena kita mengeluarkan gerakan statis. Ya, mengeluarkan gerakan statis itu lumayan melelahkan. Terus yang kedua itu otot mana atau gerakan sambungan mana yang kita gunakan. Kita menggunakan otot mana untuk melakukan gerakannya? Apakah otot utama atau hanya otot pendamping? Nanti ada contoh-contohnya ya. Yang dimaksud otot utama itu apa? Itu otot-otot besar yang ada di tubuh. Ya, otot-otot besar itu kayak otot kaki, itu kan otot besar ya, otot utama. Otot dada, otot punggung itu kan otot utama gitu. Kalau kita bandingkan otot kaki dengan otot tangan, itu lebih besar mana? Otot kaki. Makanya ada prinsip ekonomi gerakan saat kita mau merancang suatu alat. Kalau sebisa mungkin saat kita mau merancang peralatan yang menggunakan kendali, jadi operator atau manusia ini harus mengendalikan alat itu, sebisa mungkin dipindahkan kendalinya di kaki. Sebisa mungkin di kaki. Apalagi kalau dibutuhkan kendali dengan tenaga. Ya, kendali dengan tenaga. Sebisa mungkin di kaki. Contohnya kayak apa, mobil, kopling, rem dan gas. Kenapa nggak koplingnya itu adanya di tangan? Karena ternyata kalau kita pindahin ke tangan, apa jadinya tangan kita tuh ya? Itu kan berat sekali tuh. Ya, itu berat sekali. Waktu neken kopling, wah, kalau pakai tangan apa rasanya? Atau nekan remnya pakai tangan, itu sama tuh apa rasanya ya, berat sekali. Gitu. Ya, sebisa mungkin memang otot-otot yang digunakan itu otot-otot besar ya, yang kita gunakan. Terus yang ketiga itu postur tubuhnya. Ya, sebisa mungkin juga waktu mau melakukan gerakan, postur tubuhnya itu dalam keadaan yang normal. Maksudnya normal itu kalau dia posisinya berdiri, maka sesuai dengan garis tubuhnya. Kalau ini berdiri, sorry, misalnya ini kepalanya, ini badannya, ya ini badannya. Nah ini harus dalam posisi normal itu lurus tulang punggungnya. Ya, postur yang seperti ini yang jauh lebih baik dibanding dia agak sedikit miring gitu atau miring ke sana. Ya, semakin akan cepat lelah. Ada batasnya. Berapa besar sih derajat dia boleh menunduk atau ke samping kiri atau ke samping kanan. Nah, ya, ini sebetulnya dipelajari nanti di perancangan, analisis perancangan dan sistem kerja. Ya, ada di APSK sebetulnya ini. Ya. Atau menunduk. Kalau kepala, misalnya ini dari samping ya, ini tangannya. Nah, ada batasan berapa derajat dia boleh menunduk ke sini atau mendongak ke sini. Itu ada batasannya. Ya, batasan di mana postur ini masih dianggap normal. Ya, masih dianggap normal. Sebisa mungkin perancangan itu harus postur kerjanya itu harus normal. Ya, harus normal. Duduk juga harus normal. Jangan terlalu membungkuk atau jangan terlalu apa namanya tuh tegak. Ya, tegak sampai sampai semi rebahan itu bahaya tuh. Kalau mau belajar begitu, bukannya bisa konsentrasi, ujung-ujungnya malah ngantuk. Ya, ini yang ketiga. Terus yang keempat, nah tadi kan ada ini ya, ada kekuatan dan otot. Nah,
Untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya harus menggunakan tenaga besar, maka dirancangkan gerakan ini menggunakan otot-otot besar atau otot-otot lebar. Otot-otot lebar, misalnya otot-otot kaki. Ya, kalau mau mengontrol suatu benda atau objek, di mana benda atau objek ini kita harus gunakan kekuatan, maka pengontrolannya harus menggunakan otot-otot lebar. Contohnya tadi ya, pedal kopling, pedal rem, pedal gas itu adanya di kaki. Karena memang dibutuhkan tenaga. Waktu kita mau mengerem, itu kan dibutuhkan tenaga untuk menginjak pedal rem. Ya, menginjak pedal rem. Kalau di tangan bisa nggak? Dipindahkan sih bisa aja, tetapi bisa efektif nggak? Kita harus narik tangan itu sampai seberapa besar nih gaya yang dikeluarkan supaya kendaraan ini bisa berhenti. Kalau motor masih bisa, karena apa? Bobotnya kan masih ringan. Ya, bobotnya masih ringan. Kalau dibandingkan dengan mobil yang beratus kali lipat beratnya, kalau kita pindahkan ke tangan, nggak akan berhenti itu kendaraan. Kecuali kita bisa narik dengan kekuatan tertentu. Nah, itu kan berat sekali. Ya, sangat berat sekali. Gitu. Atau ada lagi pekerjaan pengangkatan. Kita mau mengangkat suatu objek atau benda. Ya. Sebisa mungkin pengangkatan ini menggunakan otot dada. Karena otot dada lebih besar daripada otot tangan. Ya, jangan menggunakan otot tangan. Otot tangan itu hanya sebagai bantuan, hanya sebagai bantuan. Ya, jadi digunakan otot dada. Saya punya satu video yang menjelaskan bagaimana sih suatu pekerjaan yang membutuhkan otot besar itu harus dilakukan. Ya, sebentar, mohon ditunggu. Adanya di bukan. Oh, ini dia. Kurang lebih 10 menit, nanti kita coba percepat aja ya. Hello, I'm Austin Schroeder, and I've spent many years as a safety analyst reviewing the cause of back injuries and the programs developed to prevent them. According to the Bureau of Labor Statistics, preventing back injuries is a major workplace safety challenge. Lifting, placing, carrying, holding, and lowering objects account for 4 out of 5 injuries to the lower back. The Bureau of Labor Statistics goes on to state, no approach has been found for totally eliminating back injuries caused by lifting. But factors such as frequency of lifting, duration of lifting activities, type of lifting, as well as variables such as age, sex, body size, state of health, and general physical fitness all influence the susceptibility of having a back injury. While there are many good methods that address the concepts involved with safe lifting, I have found through working with employees who perform physically demanding tasks, a combination of best practices proven to reduce back injuries. The Power Zone is a program I've developed that reduces the exposure to experiencing a strain, sprain, or back injury. So many injuries happen from the fact that we fall, trip, lose our balance when performing a task. So the first step that we need to do is to take a look at our surroundings. Here's a list of hazards to identify. Uneven ground, potholes, dangerous slopes, inadequate clearance, electrical hazards, soft ground,
defective equipment, tripping hazards, clutter or housekeeping obstacles, or hidden dangers, for example, a depression in the ground covered by grass. Now we need to do a gentle stretch. It's what I call the brain-to-body wake-up call that we're going to do something physical. So wide stance, hands to waist, and gently hold for 10 seconds each of these positions. Next, go to a diagonal and the opposite diagonal. And last, looking ahead, gently and slowly come down to waist level and hold for 10 seconds. Good, and now we're ready to do a lift. Okay, we have discussed the importance of completing a visual inspection for any unsafe conditions, followed by a stretch routine. Next, let me demonstrate a correct lift. And now, let's take a look at each part of this lift to show you why it's a correct lifting procedure. It's a myth that you lift with a straight back. The spine is actually shaped like a lazy S. The lazy S allows for flexibility and should be maintained to ensure a healthy, neutral, round disc position. There are 24 discs between vertebrae in the spine that could be injured by an improper lift. Back injuries include bulged or herniated discs, which most commonly happen from overexertion while lifting improperly. To avoid injury, we need to maintain an upright, lazy S posture. When attempting a lift from ground level, go to a catcher's position. This enables good balance and maintains the neutral, healthy, round disc position. To accomplish this, assume a wide stance, shoulder width apart, with feet diagonal for better balance. Look ahead, never down at the object. Keep arms inside the knees, grip underneath the object diagonally, and bring the load close to the body. Now, fold the object to your power zone. This is the area between your sternum and belt buckle. Keep elbows in close against your body. Then, fold the object to your power zone using your arms, shoulders, chest, and back. Always bring the object to your power zone before trying to stand. Note, if you cannot fold the object to your power zone, get help. Once the object is brought to your power zone, the weight is balanced within your center of gravity, and all muscle groups throughout the body are used when you stand. Once in a standing position, and to transport the object where you want it, use your feet to face your work to maintain a neutral, healthy, round disc position. Never place the object with your feet planted to avoid pinching a disc or twisting your spine. Instead, step in the direction you wish to place the load. Lead with your right foot to go right, or lead with your left foot to go left. When ready to release the object, always release it from your power zone. Position yourself as close as possible to where you want to set the object. Go to the catcher position and release the object only when balanced and ready. Now, let's take a look at safe lifting in the workplace. Concentrate on 3 lift.
1, 2, 3, lift. Back it up. 3, drop. 1, 2, 3, drop. Lifting safely takes conscious effort. With a little bit of practice at home or at work, you can learn to manage your energy and lift correctly. The key point is no matter what you lift, a couch, small child, awkward table, heavy trash liner, or any other object, the techniques and concepts never change. Again, before you lift, look around for hazards. Do a mild stretch. Work upright to maintain the lazy S position. And use your feet to face your work to avoid twisting the spine and pinching your disc. Follow these principles and you will greatly reduce your exposure to suffering a back injury. Ya, itu kurang lebih gambaran kelihatan ya bahwa dari gerakan-gerakan kerja yang dilakukan, apalagi gerakan kerjanya membutuhkan tenaga yang besar, maka dia menggunakan otot-otot yang lebih besar, otot-otot lebar. Contohnya tadi gerakan pengangkatan itu otot tangan hanya digunakan untuk membantu, tetapi tidak dilakukan pengangkatan itu tidak dilakukan oleh otot tangannya. Otot tangan hanya membantu saja. Yang melakukan pengangkatan itu otot dada sama otot kaki. Ya. Setiap pekerjaan pengangkatan tadi dia lowering, dia menekuk kaki supaya waktu mau berdiri bukan otot, karena otot kaki dengan otot punggung itu kan lebih besar otot kaki. Ya, makanya otot kaki yang digunakan tadi. Gitu. Nah, ini contohnya. Ya, dari gambaran video yang tadi. Nanti akan nyambung juga dengan beberapa poin yang ada di sini. Ya, terus ini ada lagi, daya tahan otot statis itu lebih kecil 15% ya dari gaya otot maksimum. Jadi kalau kita mau menggunakan kekuatan statis, maka kekuatan maksimumnya itu lebih kecil 15%. Kalau tadinya kita bisa mengangkat sebesar, misalnya contohnya ya 10 kilo, tapi dengan kekuatan statis itu nggak sampai 10 kilo, maka kekuatan otot maksimumnya itu lebih kecil. Ya, itu alasan kenapa gerakan-gerakan statis itu sebisa mungkin kita eliminasi, kita hilangkan gerakan-gerakan yang menggunakan gerakan-gerakan statis. Ya, karena itu. Kenapa bisa begitu? Karena
semakin lama kontraksi otot, jadi ototnya itu berkontraksi dengan jangka waktu yang lebih lama, maka otot ini akan lebih cepat mengalami kelelahan. Ya, berdiri upacara dibandingkan kita jalan-jalan. Upacara 45 menit aja itu udah berasa pegelnya. Ya, dibandingkan kita jalan-jalan sampai 3 jam, 4 jam, sampai 6 jam pun kuat. Karena memang gerakan jalan-jalan itu kan gerakan dinamis. Dibandingkan berdiri di satu tempat, satu posisi. Ya karena kontraksi ototnya itu statis. Apalagi dibandingi dengan kontraksi otot yang besar. Jadi nahannya sampai keringat bercucuran ya. Ini pasti otot akan lebih cepat lelahnya. Kalau tahu posisi senam itu ada yang namanya posisi plank. Ya, kalau nanti penasaran boleh dicoba buka di Google. Ini posisi senam gym ya, yoga, posisi yoga ada yang namanya plank. Ini berat sekali nih karena dia fokusnya kontraksi otot ini sama statisnya. Jadi udah statis, diem, ototnya itu bertahan, kontraksi ototnya bertahan, terus dibuat kontraksi ototnya itu besar. Ya. Ini bisa bertahan 15 menit sampai 20 menit aja itu udah hebat nih. Posisi plank ini. Posisinya disebutnya posisi plank karena dia cuma tegak lurus aja. Tegak lurus ini melibatkan otot, kalau ini kaki, terus ini ada tangan, ini kepala. Ya, ini melibatkan otot kaki di sini. Ya, terus otot punggung dan otot perut, sama di sini ada otot tangan. Ini posisinya bertahan semua. Terus dipaksa untuk kontraksinya besar. Ini cepat sekali capeknya. Ya, kalau mau olahraga efektif, boleh nih menggunakan gerakan-gerakan statis. Itu lebih cepat bikin keringet. Terus lebih cepat fatigue-nya juga. Ini yang kelima. Nah, ini contohnya ya. Otot statis itu seperti ini. Yang harus kita hindari ya, ini hal-hal yang harus kita hindari. Yang pertama adalah beban otot statis. Karena beban otot statis tadi semakin lama kontraksi ototnya, terus kontraksi ototnya juga besar, maka kelelahan itu akan lebih cepat sekali terjadi. Oleh karena itu kita harus hilangkan semua ya, beban-beban otot statis. Terus yang kedua, okulasi atau penyumbatan aliran darah, misalnya karena tekanan. Kalau kita duduk, ada tekanan pada bagian popliteal. Popliteal itu ada di sini. Nih. Kalau kita duduk itu kan ada potensi untuk menekan ini ya. Entah di sini nyala, entah di sini nyala, atau di sini nyala. Nah, ini berpotensi untuk menyumbat aliran darah. Dampak yang paling instan terasa itu apa? Kesemutan. Ya, dampak yang paling kerasa, paling ringan sekali itu kesemutan dulu. Mulai dari kesemutan, nanti kram, nanti naik lagi, habis kram kaku, habis kaku mungkin sampai bisa terjadi disorder. Ya, disorder. Ini biasanya dampak-dampak akibat gerakan statis. Terlalu lama diam satu posisi, ini ada potensi terjadinya tekanan kan. Kalau kita duduk di kursi ya sampai 8 jam. Nah, ini ada potensi terjadinya tekanan. Akibat apa? Akibat statis gerakannya. Makanya harus kita, kalau memang tidak bisa dihilangkan, kita variasikan. Mungkin satu dua kali misalnya per 30 menit,
kita masukkan gerakan dinamis di situ. Entah dia harus waktu mau ngambil alat harus bergeser lah, sehingga dia harus berdiri. Ya, karena ini termasuk bahaya juga. Ya, terus yang terakhir, yang ketiga itu bekerja dengan lengan berada di atas, jadi tangan kita menjulur ke atas. Ini menyebabkan aliran darah ini bisa bekerja berlawan dengan arah gravitasi. Terlalu sering tangan ini kerjaannya menggantung ke atas, ya ini mengganggu aliran darah. Sama tuh dampak awalnya mungkin cuma kesemutan. Ya, kalau yang sering ngetik sambil tiduran di laptop itu hati-hati tuh. Karena atau ini main-main smartphone yang kebanyakan anak-anak sekarang tuh tiduran sambil sambil smartphone-nya tuh dipegang di atas wajahnya, itu tiba-tiba smartphone-nya jatuh gitu. Ya, itu bahaya juga untuk tangan karena gerakan aliran darahnya itu kan berlawanan dengan arah gravitasi. Lama kelamaan kan lelah dulu ya, lelah baru terus bisa lanjut ke kram, bisa lanjut ke disorder yang lain. Nah, ini perbandingan saat kita menggunakan otot-otot untuk melakukan gerakan. Kalau gerakan ototnya menggunakan otot tangan, ini ya, dia menggunakan otot tangan ini. Jadi ini ditekuk ke sini, ke sini. Ya. Ini frekuensi, ini bebannya, ya. Ini frekuensinya, tetapi tidak lama, mungkin naik terus langsung turun karena ini udah sampai lelah. Ini lelah, terjadi kelelahan. Ya, terjadi kelelahan. Padahal beban angkatannya itu hanya berapa? Ini hanya di sini. Ini kalau menggunakan otot tangan, ya, arm lifting. Atau ini contoh yang kedua menggunakan otot kaki. Jadi ini otot kakinya. Ya, ini otot kakinya. Wah, kalau kita lihat ini besar sekali beban yang bisa diangkat. Terus panjang, ya, panjang. Kelelahannya terjadi waktu ada di sini. Berarti waktunya kan lebih panjang. Kalau ini di sini, waktunya lebih pendek. Mungkin hanya 5 menit capek, tapi di sini lebih panjang. Ini bisa 30 sampai misalnya 60 menit. Terus beban angkatannya juga lebih besar. Ya, beban angkatannya dibanding yang ini karena menggunakan otot yang lebih besar daripada ini. Jadi ini kakinya. Contoh tadi di video tadi ya. Di video tadi itu kan begini. Hampir di semua posisi pengangkatan itu pasti menggunakan otot kaki dan otot dada. Ada otot kaki dan otot dada. Terus ini contoh lain menggunakan otot punggung atau torso. Dia menunduk. Jadi yang bergerak itu punggungnya. Ini ke sini, ke sini. Otot punggung. Ini mirip dengan otot tangan, tapi memang kelelahannya bisa lebih panjang dibanding tangan. Kalau ini kan cepat sekali tuh ya, karena lebih landai, ini eksponensial nih. Naiknya cepat, tapi turunnya juga cepat. Dibanding ini juga, tapi ini lebih relatif lebih tahan lama. Ini relatif lebih tahan lama dibanding yang ini. Untuk pengangkatannya relatif lebih baik daripada yang menggunakan otot tangan ini. Ini contoh yang poin ini tadi. Ini contoh poin yang ini. Alasan kenapa yang video tadi itu seperti itu ya karena ini dari hasil percobaan. Ya, menggunakan otot tangan lebih kecil, frekuensinya lebih cepat lelah. Yang lebih baik itu menggunakan otot kaki. Otot punggung memang lebih baik dari otot tangan, tetapi kan kalau kita bisa pakai yang gerakan ini kan jauh lebih baik. Ya, gitu. Terus, nah yang keenam ini gunakan siklus istirahat kerja yang pendek berkali-kali dan sebentar-sebentar.
waktu kita melakukan gerakan kerja, mau itu gerakan kerjanya dinamis atau statis, dengan tenaga yang relatif besar, maka kita harus menggunakan siklus istirahat yang berkali-kali. Misalnya gini, kalau pekerjaannya berat sekali, ada pekerjaan material handling, pengangkatan ya, pekerjaan pengangkatan di gudang. Sebaiknya pekerjaannya itu dibuat istirahatnya lebih banyak. Frekuensi istirahatnya lebih banyak. Frekuensi istirahat ya, bukan durasi. Kalau durasi itu kan lamanya istirahat. Misalnya gini, dalam 1 jam, oke 1 jam istirahat 10 menit. Nanti kerja lagi 1 jam, istirahat 10 menit. Jangan kerja 6 jam, istirahatnya 1 jam. Itu tidak lebih efektif ternyata dari hasil eksperimen yang sudah pernah dilakukan, itu ternyata tidak lebih efektif. Ya, itu alasan, kalau saya lupa pernah cerita atau belum, alasan kenapa sistem pendidikan pendidikan tinggi itu kan dibuatnya SKS ya, ada sistem kreditnya. Nah, dalam satu SKS itu kan 50 menit 50 menit kuliah, 10 menitnya itu, jadi 1 jam itu, satu SKS itu hanya dipakai 50 menit, karena 10 menitnya itu dipakai untuk kita rest, kita istirahat. Karena beban eh, pendidikan tinggi di kuliah itu lebih besar dibandingkan dengan pendidikan menengah, sekolah menengah umum, apalagi SMP. Ya, dibandingkan dengan pendidikan tinggi, bebannya jauh berkali-kali lipat lebih besar, sehingga dibutuhkan siklus istirahat yang lebih sering. Ya, lebih sering istirahatnya. Oke, setiap 50 menit kita istirahat 10 menit, 50 menit istirahat 10 menit. Atau per 2 SKS istirahat, per 2 SKS istirahat. So, karena kita kan nggak pernah tuh belajar misalnya dari jam 8 mulai nonstop sampai jam 4 sore. Itu hanya anak SMA yang bisa tuh. Dan itu sungguh sangat melelahkan sekali ya. Ya, sungguh sangat melelahkan sekali. Itu ya contohnya. Kalau pekerjaannya membutuhkan gerakan otot yang besar, maka gunakan siklus istirahat kerja yang pendek tetapi berkali-kali atau sebentar-sebentar. Di beberapa pabrik ini sudah diaplikasikan. Kalau zaman dulu itu istirahat hanya 1 kali, ya istirahat makan siang. Kalau sekarang istirahat itu ada 3 kali. Jadi waktu masuk, misalnya masuk jam 8, nanti sekitar jam 10 itu ada istirahat coffee break, sekitar 10 menit. Nanti istirahat coffee break jam 10 sampai jam 10 lebih 10 dia kerja lagi sampai jam 12. Nanti jam 12 istirahat, jam 1 masuk, jam 3 itu coffee break lagi sampai 3.10 atau 3.15, lalu jam 5 selesai. Itu sekarang udah banyak diaplikasikan di beberapa pabrik. Ya, walaupun sebetulnya masih belum cukup, tetapi itu jauh lebih baik ya dibandingkan siklus istirahatnya hanya dibuat 1 kali dengan durasi yang panjang. Lebih baik durasinya pendek tetapi frekuensinya lebih sering gitu. Karena nanti waktu istirahat itu kan dipakai untuk pemulihan ya, relaksasi otot tadi. Jadi dia bisa bisa istirahat ya, untuk mengendorkan otot-otot yang kenceng, terus ada fatigue-nya itu bisa dia hilangkan gitu. Nah, yang ketujuh, rancang pekerjaan sehingga sebagian besar pekerja dapat melakukannya. Saat kita ingin melakukan perancangan suatu pekerjaan, maka pekerjaan ini harus dibuat seumum mungkin, segeneral mungkin, supaya semua orang itu yang berhubungan dengan pekerjaan itu bisa melakukan. Ya. Kalau mau melakukan pengangkatan, jangan rancang pengangkatan yang besarnya sampai 30 kilo. Berarti kan hanya orang-orang tertentu saja. Ya, karena mempertimbangkan ini, adanya rentang kekuatan yang normal, tentu dari populasi yang sehat ya, dengan yang paling kuat.
Jangan kita rancang suatu pekerjaan untuk rentang yang paling kuat ini. Ini kan hanya beberapa orang tertentu saja yang bisa. Tetapi rentang kekuatan normal nanti, berapa rentang kekuatan normalnya? Kita bisa lakukan pengambilan data. Ya, contohnya yang distribusi normal ini. Ya, berarti rentangnya harus ada di posisi X bar ini. Jangan di sini kalau ini terlalu kecil. Kalau ini terlalu besar. Ya, ini terlalu kecil, ini terlalu besar. Kalau ini harus kuat banget, kalau ini jadinya tidak efektif, tidak efisien. Tapi ada posisi di sini. Sini. Ya, di sini. Gitu. Karena ini kan berpengaruh nanti terhadap performansi kekuatan. Kalau kita ambil rata-rata yang ada di sini, berarti performansi kekuatannya sudah mengerucut di sini. Berarti banyak orang yang sudah bisa melakukan. Ya. Terus ada lagi gender, umur, terus penanganan dan kesesuaian itu cara kita menangani pekerjaan itu atau material tertentunya gitu. Jadi pekerjaan ini harus dirancang sehingga sebagian besar pekerja itu bisa melakukan. Sebagian besarnya ada di mana? Di X bar kurva normal tadi. Ya gitu. Nah, ini cepat aja ya. Yang 8, gunakan gaya yang kecil untuk gerakan yang tepat. Gunakan gaya yang kecil untuk gerakan yang tepat. Ini saya kasih tanda bintang karena kenapa? Ini intinya hanya supaya gerakan ini bisa efisien. Ya, gaya yang kecil itu efisien, gerakan yang tepat itu efektif. Nah, jadi ada efektif, ada lagi efisien. Ya, bayangkan kalau kita bisa melakukan gerakan secara efektif dan efisien terus-menerus, wah itu hasilnya luar biasa hebat itu. Ya, hasilnya mantap sekali. Sama kayak kita mau belajar ya, kita mau belajar bisa dengan cara yang efektif dan efisien. Nah, di bimbel-bimbel, bimbingan belajar, itu sebetulnya memanfaatkan ini. Mereka menggunakan metode yang efektif, tetapi jangan lupa, jangan terlalu melelahkan metodenya, dibuat efisien. Nah, ya, Kumon gitu kan, kalau pernah tahu ya Kumon itu memanfaatkan ini, bagaimana metode perhitungan itu bisa dilakukan efektif dan efisien, tidak ngejelimet gitu. Semakin ngejelimet ya semakin tidak efisien, berarti ini tidak tercapai. Memang ininya tercapai, tetapi ininya tidak tercapai. Kalau ininya oke, wah itu hebat. Nah, itu hebat. Gitu. Ini banyak sekali kelebihannya. Salah satunya fatigue-nya bisa diminimasi. Ya, terus lanjut lagi yang ke-9, kita bisa gunakan gerakan-gerakan balistik. Balistik itu memanfaatkan contohnya momentum tadi. Ya, saat kita mau melakukan gerakan, manfaatkan adanya momentum. Ya, adanya momentum. Momentum gerakan ya. Nah, enaknya kan kalau udah ada momentum, sama kayak kita mau dorong mobil. Ya, dorong mobil. Nah, saat mobil ini sudah meluncur, sudah maju ya, gerakan kerja yang kita lakukan itu kan hanya memanfaatkan momentum aja. Dia udah maju ke sana. Tinggal didorong sedikit, karena dia udah maju ya, tinggal didorong sedikit. Memang yang paling sulit itu saat pertama kali mau menggerakkan ini, maka itu beban yang paling besar. Tetapi kalau sudah melaju, kita nggak perlu mengeluarkan tenaga yang besar dibanding di awal. Ya, itu memanfaatkan gerakan balistik itu adanya momentum sama meluncurnya. Kalau sudah meluncur, kita manfaatkan itu balistik. Ya. Terus ada lagi yang ke-10, mulai dan akhiri gerakan dengan kedua tangan secara simultan. Saat kita mau melakukan gerakan, maka gerakan tangan kiri dan tangan kanan itu harus simultan. Ya, kalau kita mau memulai, maka gerakan tangan kiri dan tangan kanan memulai
dengan saat yang sama. Kiri kanan, jangan kiri dulu terus kanan, tapi dimulai dengan waktu yang bersamaan. Ya, kiri kanan berbarengan. Nanti selesainya juga berbarengan. Ini nggak membutuhkan, ini menghemat kita untuk menstimulasi gerakan. Ya, karena kalau kita melakukan gerakan kiri dan kanan berbeda, sebetulnya mungkin kita nggak sadar nih. Tetapi sebetulnya otak kita itu sedang melakukan gerakan terpisah. Gimana tangan kiri gerakannya begini, gimana tangan kanan gerakannya berbeda. Gitu. Nah, kalau begini, semakin sering dilakukan, maka akan semakin cepat terjadinya kelelahan. Akibat apa tadi? Karena otaknya harus split. Ya, harus split. Gampangnya gini, coba dicoba ya. Di tempat masing-masing, tangan kiri tangan kiri coba membentuk lingkaran, terus tangan kanan coba membentuk gerakan kotak. Jadi yang kiri lingkaran, yang kanan kotak. Kalau bisa, mungkin bisa di awal-awal, tetapi itu pun otaknya tuh harus ekstra keras bekerja untuk mengontrol tangan kiri itu harus gimana ya, tangan kanan itu harus gimana ya. Kalau dilakukan hanya 1-2 kali dalam 1 hari mungkin nggak masalah, tetapi kalau gerakan kerjanya dilakukan repetitif berulang-ulang, ini kan jadi masalah. Ya, itu akan jadi sangat masalah sekali. Gitu. Ini juga berhubungan dengan ini. Ya, gerakan kerja itu harus simetris. Kalau tangan kirinya bikin lingkaran, tangan kanannya jangan bikin kotak, bikin lingkaran juga. Ya, ini kan sulit ya. Kalau nggak percaya cobain deh. Tangan kirinya simulasi bikin lingkaran, tangan kanannya bikin kotak. Itu sulit sekali. Sekalipun bisa, otaknya harus bekerja lebih ekstra keras. Gitu. Ini 10 dan 11. Jadi mulainya berbarengan, terus dirancang juga gerakannya itu simetris. Ya, simetris. Nah, lanjut lagi, yang ke-12. Gunakan ritme alamiah dari tubuh. Ini maksudnya gampangnya adalah kecepatan alami. Setiap orang pasti punya kecepatan alamiah yang berbeda-beda. Kita nggak bisa paksakan. Misalnya kecepatan menulis saya itu 120 kata per menit. 120 WPM, word per minute. Nggak sama. Ada yang kecepatan menulisnya orang lain itu bisa 200. Kalau saya disuruh ke 200 ya itu tulisan nggak akan terbaca tuh. Atau kalau biasanya 120 ini dipaksa hanya jadi 60, akhirnya tidak efektif, tidak efisien. Ya, kecepatan. Makanya ini ada, kalau kecepatan kita berapa, nah kita gunakan kecepatan tertentu itu. Ya. Kalau di pekerjaan itu ada yang namanya konveyor, ban berjalan. Jadi yang ban berjalan itu kecepatan itu harus ditentukan berdasarkan ini juga. Kecepatan alamiah tubuh itu berapa sih? Kita nggak bisa paksakan dia bekerja lebih besar dari yang seharusnya. Karena jadinya nggak akan efektif dan efisien. Lagi efektif, efisien lagi. Gitu. Ya, nah, yang lanjut lagi, gunakan kurva gerakan yang kontinu. Ini sesuai dengan Nibel. Oke, nanti minggu depan saya coba tampilkan ya. Ini kurva Nibel. Maksudnya gini, kurva gerakan yang kontinu itu saat kita mau melakukan gerakan, itu jangan terputus. Misalnya ini lagi gerakan ini patah, ada terpatah-patah. Nah, istilah gampangnya patah-patah. Ya, kalau patah-patah itu kan waktu mau melakukan gerakan diam, terus jalan lagi. Nah, ini nggak bagus. Tetapi dilakukan smooth. Ya, smooth itu mengalir gitu. Yang namanya aliran kan tidak berhenti ya. Sama saat kita mau melakukan gerakan pun juga harus begitu. Harus mengalir, jangan tiba-tiba patah berhenti. Ini waktu kita patah itu berhenti itu, ini banyak mengeluarkan tenaga lagi untuk kita melakukan gerakan selanjutnya.
Terus selain itu juga jadinya lebih lama, ya, lebih panjang waktunya. Terus yang ke-14, gunakan klasifikasi gerakan praktis yang paling kecil. Maksudnya kita melakukan gerakan-gerakan yang sederhana. Ya, jangan menggunakan gerakan-gerakan yang rumit, misalnya harus memutar-mutar tangan lah. Ini nggak bagus nih. Selain nanti tidak bisa dilakukan oleh pekerja yang lain, biasanya gerakan-gerakan rumit itu lebih mudah menghasilkan kelelahan. Ya, menghasilkan kelelahan. Terus dua lagi ya. Yang ke-15 ini bekerja dengan kedua tangan dan kaki secara simultan. Kalau dibutuhkan koordinasi antara kaki dan tangan, maka kaki dan tangan ini bisa digunakan secara simultan. Contohnya waktu mengendarai kendaraan yang mobil itu kan dilakukan secara simultan. Waktu kita mau melakukan pengontrolan, pengendalian mobil, mau ganti gigi, kakinya juga bergerak. Mau jalan, kakinya juga bergerak. Itu dilakukan secara simultan. Jadi bisa bukan berbarengan ya, karena nggak selalu berbarengan, tapi simultan. Bisa bergantian terus. Jadi itu bisa lebih efektif. Nah, yang terakhir ini pekerjaan itu diusahakan bisa diminimasi gerakan matanya. Ya, ini alasan di mobil-mobil yang sekarang. Ya, di mobil-mobil yang sekarang itu ada beberapa panel instrumen, speedometer, apa-apa ya, itu adanya di sini, di tengah, bukan lagi di samping. Karena sebetulnya waktu kita mengendarai kendaraan, pandangan kita itu bukan ke sini, bukan lurus, tapi ke tengah sini. Ini pandangan kita nih. Pandangan kita tuh ke sini, bukan di sini. Kalau di garis tengahnya ya, kendaraan, mobil. Ini sekarang udah banyak nih yang di desainnya tuh di tengah-tengah supaya memang pandangan kita itu adanya di tengah, bukan di samping, bukan ke sini, tapi di sini. Ini dibuatnya di sini supaya kita tinggal lirik aja ke bawah. Gitu. Ini digunakan untuk meminimasi gerakan mata. Ya, karena nanti kita coba ada satu materi khusus yang bicara tentang ini. Ada yang namanya itu eye travel. Aduh, sorry, jelek banget. Ada yang namanya eye travel. Eye travel itu besar waktu yang dibutuhkan untuk mata saat berpindah dari posisi ini berpindah ke posisi ini. Nah, ini ada waktunya. Ya, ada waktunya. Tidak secepat bisa langsung pindah gitu, enggak. Gitu. Nah, kalau membutuhkan suatu pengambilan keputusan yang cepat, ini kan berbahaya nih. Kalau kita lagi ngendarain mobil, maka kita dibutuhkan pengambilan keputusan yang cepat. Apakah kita harus ngerem, apakah kita harus ngegas, apakah kita harus belok. Kalau ininya terlalu panjang, ini perpindahan gerakan matanya, maka pengambilan keputusan tidak bisa dilakukan secara cepat. Telat ngerem lah, telat belok lah, terus telat telat apalah ya. Makanya gerakan mata ini harus bisa kita hilangkan. Selain itu, gerakan mata yang sering melakukan traveling, perpindahan, ini mengakibatkan kelelahan yang cepat. Ya, kelelahan itu dimulai dari lirikan mata. Bisa mata melirik gitu, sering-sering melirik kiri kanan, itu bisa mempercepat terjadinya kelelahan. Gitu. Ya, makanya gerakan mata ini harus bisa diminimasi. Nanti akan ada tuh, mudah-mudahan di kesempatan yang lain ya, di materi yang lain. Nah, prinsip di dalam melakukan perancangan gerakan sesuai dengan Terblick. Ini ada beberapa prinsip. Nah, di Terblick itu
Ini kenapa namanya terbalik? Ini karena yang ciptainnya namanya Gilbert. Kalau kita balik, ini sebetulnya namanya dia nih, Gilbert. Ya. Jadi dia bikin metode yang namanya terbalik. Gilbert. Ya. Dia sudah merancang panduan waktu mau merancang pekerjaan itu ada beberapa elemen-elemen pekerjaan, elemen kegiatan. Ya, ada yang namanya elemen kegiatan itu mencari, yaitu waktu kita mau mencari suatu objek. Ya, terus ada lagi memilih, ya, melakukan pemilihan dari objek-objek lain. Ada lagi memegang, ya, melakukan pemegangan suatu objek. Ada lagi menjangkau, membawa, memegang untuk memakai atau hold, ini menahan, ya. Ada lagi melepas, kalau tadi sudah memegang maka ini dilepas, release load atau RM. Terus ada lagi mengarahkan, kalau mau merakit lebih dari satu benda kita bisa arahkan. Atau pengarahan awal, ada preposition, ada persiapan dulu sebelum pengarahan. Terus ada lagi memeriksa, inspection, ada lagi merakit, assemble, melepaskan rakitan itu disassemble, terus memakai, ini menggunakan, ya, menggunakan. Terus ada lagi, ini ada kelambatan yang tak terhindar, unavoidable delay, ada lagi kelambatan yang dapat dihindarkan, avoidable delay, ada lagi perencanaan. Ini akan dibahas di satu materi yang terpisah. Ini penjelasannya, boleh dibaca nanti, kurang lebih sama dengan yang tadi saya bilang. Oke, ini ada di materi sharean ini, ya, sharean Drive, sharean di Google Drive. Oke, mungkin ada yang mau ditanyain. Sambil menunggu pertanyaan, minta tolong isi nama dan NIM, ya. Oke, sambil menunggu, ini satu contoh lain. Ini pekerjaan manual. Welcome to Ion Safety, presented by the Canadian Centre for Occupational Health and Safety. Lifting objects is a common activity in many workplaces. If not done properly, there are many ways you can be injured while lifting objects at work. In this video, we're going to show you some proper lifting techniques and share some tips to help you minimize the risk of injury. Preparation before you lift is key. It's important to size up the load before starting and handling. Always check before lifting to see if mechanical aids such as hoists, lift trucks, dollies, conveyors, or wheelbarrows are available. Check the weight of the object that you're going to lift. Check your footwear to ensure it is appropriate for the job. Grease, oil, water, litter, and debris can cause slips and falls. Check that both the pathway and the planned location of the load is free of obstacles and debris. Get help with heavy or awkward loads. When you are ready to lift, follow these general guidelines. Stand as close to the object as possible with your knees slightly bent. Do not bend at your waist. Squat down. Use your legs and hips to lower yourself down to the object. Grasp the object firmly with both hands. If there are handles, use them. Prepare for the lift by looking forward.
Depending on the object that is being carried, you may want to use a different lifting technique. Let's talk about some of them. Use the power lift for objects that are too large for you to straddle. The power lift is very similar to the basic lift. In the power lift, the object shifts your center of gravity forward, so you must push your bum out to compensate. Put one foot in front of the other using a wide stance. Keep your back straight, push your bum out, and use your legs and hips to lower yourself down to the object. Don't bend at the waist. Grasp the object firmly with both hands and look forward to prepare for the lift. Lift upwards following your head and shoulders. Hold the load close to your body. Lift by extending your legs with your back straight, your bum out, and breathe out as you lift. If the load is going on the floor, reverse the process by bending your knees and remember to keep your head facing forward. Another lifting method is the tripod lift. Use it for objects with uneven weight distribution, such as bags of salt or food. This lift is recommended for people with decreased arm strength, but not recommended for people with bad knees. To perform this lift, put one foot next to the object to be lifted. Keep your back straight, push your bum out, and slowly lower yourself down onto one knee. Put one hand on a stool or on your thigh for support as you lower yourself down. Grasp the object firmly with both hands. Slide the object from the knee on the ground to your mid-thigh. Keep your head forward, your back straight, and your bum out, and lift the object onto the opposite thigh. Put both of your forearms under the object with your palms facing upward and hug the object to your stomach and chest. Prepare for the lift by looking forward. Lift upwards following your head and shoulders, extending your legs with your back straight and your bum out. Hold the load close to your body and remember to breathe out as you lift. Another lifting method is the partial squat lift. Use it for small objects with handles close to knee height, such as a suitcase. To perform this lift, stand with the object close to your side, with feet shoulder width apart and one foot ahead of the other. Bending at the knees, lower yourself down to the object and grip the handle of the object to be lifted. Using your thigh for support, lift upward. Extend your legs, keep your back straight, your bum out, and remember to breathe out as you lift. Keep the following general tips in mind when lifting objects. Use a wide stance to gain balance. Be sure you have a good grip on the object. Tighten your abdominal muscles. Lift the object as close to your body as possible. Avoid twisting and side bending while lifting. Download our free posters on lifting to help reinforce the tips in this video. Thank you for watching Eye on Safety, presented by CCOHS. For more information on lifting, please visit our website at ccohs.ca or call 1-800-668-4284. Oke, itu tambahan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita lanjutkan di materi selanjutnya ya. Terima kasih untuk kehadirannya pagi ini. Ya, terima kasih banyak. Nah, di hari Senin ini akan ada kelas gabungan. Ini kenapa mungkin dari adik-adik ini ada yang bingung, ini ada siapa ya? Ini kelas gabungan yang dari Bayangkara. Terus satu lagi kelas dari adik-adik dari Universitas San Pedro. Ya, Kupang. Setiap hari Senin kita akan bergabung. Karena kebetulan jadwal regulernya itu ada di hari Senin. Ya, mohon izin untuk hari Senin khusus itu ada kelas gabungan. Untuk Selasa Rabu ya hanya kelas untuk RPL. Ya. Oke, makasih semuanya. Terima kasih, Pak. Ya. Sama-sama. Boleh